Tak seperti tahun lalu, kini Masjid Istiqlal telah resmi dibuka untuk pelaksanaan ibadah sholat wajib 5 waktu dan ibadah Ramadan seperti sholat tarawih. Meski demikian, di tengah angka COVID-19 yang sewaktu-waktu kembali melonjak, jumlah jemaah yang boleh beraktivitas di masjid dibatasi hanya 30% dari kapasitas. Artinya hanya sekitar 2.000 jemaah saja yang boleh masuk dari pintu utara dan selatan Masjid Istiqlal. Ruang utama kita nggak pakai koridor, jadi sekitar 2.000 orang. Kami sudah melakukan beberapa kali simulasi dan segala kemungkinan kami insya Allah kami antisipasi. Poin yang saya ingin tegaskan di sini insya Allah, mudah-mudahan Istiqlal ini bisa menjadi contoh untuk seluruh masjid di Indonesia, bagaimana sistem protokol kesehatan itu diindahkan. Tahun ini pemerintah memang mengizinkan masyarakat untuk kembali beribadah Ramadan di masjid seperti sholat tarawih. Menteri Agama bahkan telah menerbitkan edaran panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Namun, edaran itu tidak berlaku untuk daerah yang masuk zona merah dan oranye berdasarkan ketetapan Satgas COVID-19 setempat. Kebijakan pembatasan terhadap amaliyah selama Ramadan dan Idul Fitri ini untuk pencegahan COVID, surat edaran yang saya keluarkan ya ini tidak berlaku untuk daerah yang dinyatakan merah atau orange. Surat edaran Menteri Agama tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah diterbitkan 8 April lalu. Sebagian isinya antara lain, sahur dan berbuka puasa dianjurkan dilakukan di rumah bersama keluarga inti. Buka puasa bersama boleh dilakukan, namun maksimal peserta adalah 50% dari kapasitas ruangan dan tetap menjaga jarak aman. Berikutnya, ibadah di masjid seperti sholat fardu 5 waktu, tarawih dan witir, tadarus Al-Quran dan iktikaf dilakukan dengan pembatasan maksimal 50% kapasitas masjid dengan menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak aman dan tidak berkerumun. Namun zona merah dan oranye dilarang melaksanakan ibadah Ramadan di masjid dan musola seperti diatur dalam edaran Menak panduan ibadah Ramadan ini. Adapun tata cara ibadah di masjid yang diatur dalam edaran Menteri Agama ini antara lain, jemaah wajib disiplin menggunakan masker selama berada di masjid, jaga jarak aman antar jemaah 1 meter, cuci tangan sebelum memasuki masjid, dan harus membawa mukena dan sajadah masing-masing. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan bagi warga yang berada di zona merah untuk tetap melaksanakan ibadah Ramadan di rumah sesuai anjuran Majelis Ulama Indonesia. Menurut Ma'ruf yang juga mantan Ketua MUI, ibadah di rumah lebih baik untuk menjaga diri dan orang lain agar tidak tertular COVID-19. Memang dibolehkan, tidak ada larangan untuk melakukan tarawih sepanjang protokol itu dilakukan dengan baik. Tetapi anjuran Majelis Ulama dalam tausiahnya itu sangat bagus sekali. Nanti perlu disosialisasi bahwa untuk daerah yang masih tinggi penularan COVID-nya atau daerah yang masih merah, zona merah, itu dianjurkan untuk menggunakan rukhsah, kemurahan-kemurahan yang dibolehkan, tidak melakukan tarawih atau tadarus di tempat-tempat umum, masjid-masjid, tapi anjuran Majelis Ulama itu yang disampaikan beberapa waktu belakangan belum lama ini supaya dilakukan di rumah-rumah saja. Itu saya kira anjuran itu sangat benar sekali. Karena apa? Karena tarawih itu sunnah, tadarus itu sunnah, tetapi menjaga diri daripada penularan itu wajib. Meski ibadah Ramadan di masjid kini diperbolehkan, kecuali untuk zona merah dan oranye, para kepala daerah menganjurkan agar pengurus masjid meniadakan berbuka puasa atau sahur bersama di masjid. Pasalnya, virus COVID-19 bisa menular jika jemaah bersama-sama membuka masker di dalam ruangan. Seperti nanti di bulan suci Ramadan ini ada aktivitas iftar, ada aktivitas sahur, kami menganjurkan untuk tidak dilakukan di masjid. Mengapa? Supaya selama berada di masjid tidak ada kebutuhan membuka masker. Tapi DKM harap konsisten, disiplin
untuk menjaga kapasitas hanya 50%. Artinya sebagian yang di rumah juga dianjurkan untuk mengurangi kepadatan, termasuk sahur ataupun yang namanya buka puasa, kita upayakan tetap di rumah. Tim Liputan, Kompas TV.